seluruh jemaat GBI Suntermol dan GBI Raja Wali Selatan. Selamat datang di ibadah online hari ini. Kami berharap Bapak dan Ibu di dalam kondisi baik dan penuh damai sejahtera. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Bapak dan Ibu dapat memberi pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk kita sama-sama belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hai Generation of Change, jangan lupa ya untuk ikut ibadah setiap hari Minggu, premier jam 10:15 siang di YouTube GOC Teens. Buat kalian yang belum follow sosial media kami, yuk follow Instagram GOC @GOCTeens. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan doa, silahkan memberikan prayer request Bapak Ibu ke Saudari Yunita dan Saudara Anthony dengan nomor WA yang tertera di layar. Kami sangat senang untuk bisa membantu dan berdoa bagi saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan
bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia. Di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel
merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Sunter Mall dan GBI Raja Wali Selatan dimanapun saat ini Bapak Ibu sedang berada, mari sama-sama kita mau kembali beribadah di hadapan Tuhan. Amin. Mari sebelum kita beribadah, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan sama-sama, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh sama-sama kembali beribadah di hadapan-Mu. Sekalipun Tuhan hari ini kami masih beribadah dalam setiap rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata di setiap kami. Waktu kami memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, maka Engkau Allah yang berfirman, Engkau yang berjanji, Engkau yang bertata di atas pujian kami. Untuk itu hari ini Tuhan kami mau tinggikan nama Tuhan, kami mau masyurkan nama-Mu Tuhan. Sebab sampai selama-lamanya Tuhan, sampai akhir hidup kami akan tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Untuk itu hari ini Tuhan, kami angkat suara kami di hadapan-Mu, kami angkat penyembahan kami di hadapan-Mu Aba. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari sama-sama hari ini kita mau datang menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kita mau angkat suara kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Mari sama-sama dengan iman. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari sama-sama dengan segenap iman kita angkat pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau setia Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa
dimanapun saat ini kau berada, angkat suaramu dan Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari mulai berbahasa roh dengan kuat hari ini. Angkat suara kita hari ini, berbahasa roh dengan kuat di hadapan Tuhan. Kurialaba shandaraba, kami sembah, kami sembah. Mari terus berdoa di hadapan Tuhan. Terjadi kesembuhan, kesembuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sama-sama nyanyikan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, nyanyikan. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Beri tepuk tangan yang terbaik, sorakan haleluya. Orang-orang yang pemenang, sorak-sorai haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah hari ini yang tetap percaya di hadapan Tuhan? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita menari bagi Tuhan. Aku percaya Engkau berkuasa. Amin. Aku percaya Engkau berkuasa. Mari sama-sama kita menari bagi Allah kita yang dahsyat. Hey. Dengan iman nyanyikan. Tuhan kekuatan dan perisaiku. Amin. Kota benteng dan gunung batuku, sebab setinggi langit kasih-Mu, firman-Mu tetap selamanya, besar kasih setia-Mu bagiku. Sekali katakan. Tuhan kekuatan dan perisaiku. Amin. Kota benteng dan gunung batuku, sebab setinggi langit kasih-Mu, firman-Mu tetap selamanya, besar kasih setia-Mu bagiku. Mari melompat bagi Tuhan. Aku percaya janji-Mu dalam hidupku. Amin. Aku percaya Kau pegang tanganku. Badai menerpa, Yesus Kau selalu beserta.
setinggi langit kasih-Mu, firman-Mu tetap selamanya, besar kasih setia-Mu bagiku. Aku percaya janji-Mu dalam hidupku. Aku percaya Kau pegang tanganku. Meskipun badai menerpa, Yesus Kau selalu beserta. Mujizat itu nyata di hidupku. Sekalipun hari ini ada permasalahan, sekalipun hari ini ada sakit penyakit, sekalipun hari ini ada pergumulan, tetap percaya di hadapan Tuhan. Angkat tangan, katakan, aku percaya janji-Mu dalam hidupku. Amin. Aku percaya Kau pegang tanganku. Meskipun badai menerpa, Yesus Kau selalu beserta. Mujizat itu nyata di hidupku. Sama-sama nyanyikan. Aku percaya janji-Mu dalam hidupku. Amin. Aku percaya Kau pegang tanganku. Meskipun badai menerpa, Yesus Kau selalu beserta. Mujizat itu nyata di hidupku. Kami tetap percaya di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap percaya di hadapan-Mu Tuhan. Mari nyanyikan dengan iman. Takkan pernah ku ragukan janji-Mu. Amin. Dan tak bisa ku berjalan tanpa-Mu. Takkan pernah ku ragukan janji-Mu. Dan tak bisa berjalan tanpa-Mu. Sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. 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 Ora lama syandara lala bala 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 ba. Hira lama yara lama syanda. Terima kasih Tuhan. Ora laba kara laba syandara lala bala 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 ba. Kekuatan kami hari-hari ini hanyalah di dalam Engkau ya Tuhan. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami ya Abah. Kami tahu Tuhan, langit ini adalah tahta-Mu Tuhan. Bumi adalah tumpuan kaki-Mu ya Abah. Kaulah segala-galanya, segala-galanya Tuhan, yang layak-layak disembah. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran
kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat. Ada rencanamu Tuhan, rencanamu indah bagiku, kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. kerajaanmu Tuhan, Kerajaanmu, kebenaran itu yang menjadi bagian setiap kami. Mari kita sembah Dia sekali lagi. Shalom, setiap kita yang dikasih Tuhan, satu anugerah Tuhan kita masih bisa bersama-sama beribadah walaupun masih secara online pada hari ini. Tapi kita patut mengucap syukur untuk segala fasilitas yang kita bisa pergunakan untuk ibadah online pada hari ini. Dan terkhususnya saya menyapa seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Sunter Mall dan Raja Wali Selatan yang juga bersama-sama beribadah hari ini secara online. Mari kita bersama-sama akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh
mendengarkan akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kita mampu melakukannya di dalam segala aspek kehidupan kita. Allah Bapa yang di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk waktu pada hari ini, Tuhan yang sudah memberkati kami dengan kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Tuhan, walaupun secara online, semua adalah anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus, dan kami minta kuasa Roh Kudus dicurahkan pada hari ini, mengurapi, memberkati setiap kami yang beribadah secara online, untuk kami boleh menangkap setiap kebenaran firman Tuhan dengan lengkap, dengan benar. Tuhan Yesus yang memberikan kami kemampuan, kekuatan, untuk kami boleh melakukan bagian kami, melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dan semuanya hamba-Mu kembalikan untuk kebesaran dan kelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersama-sama mendengar akan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saat ini kita sedang bersama-sama beribadah secara online bersama Gereja Bethel Indonesia, Sunter Mall, dan Raja Wali Selatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, suatu ketika sekian tahun yang lalu, saya melihat sebuah iklan di media sosial. Sekian tahun yang lalu saya melihat iklan ini dan saya belum mengerti makna iklan ini terkait dengan kehidupan kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan. Iklan ini menceritakan mengenai seorang wanita. Dia sedang berjalan di sebuah jalan dan kemudian secara tidak sengaja wanita ini berpapasan dengan laki-laki. Ya, di dalam iklan itu tentunya nampak si laki-laki ini adalah orang yang ganteng, yang menarik begitu. Ya, kemudian wanita ini mulai memperhatikan si laki-laki tersebut yang berjalan berlawanan arah dengan dia. Dan apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian? Tanpa disadari si wanita ini kemudian menabrak tiang yang ada di tepi jalan. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya melihat iklan ini saya hanya tertawa saja tanpa bisa mengerti maknanya. Ya, saya hanya mengerti maknanya bahwa ini iklan sebuah produk begitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa kok sampai seperti itu. Tapi kemudian saya mengerti bahwa pada saat fokus kita beralih, fokus perhatian kita beralih ke sesuatu dari A menuju ke B, maka yang terjadi adalah kita bisa mengalami sebuah malapetaka dalam kehidupan ini. Contohnya iklan tadi. Dan ini juga betul terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, pada satu ketika saya mengendarai mobil, kemudian dengan satu tujuan tertentu, kemudian saya sudah mengingat bahwa nanti dari rumah saya sampai ke area sebelum area tersebut, saya akan belok ke kanan. Tapi kemudian pada saat di dalam perjalanan begitu, karena saya asik mengobrol dengan istri saya di mobil bersama-sama, akhirnya pada saat saya tiba di area yang sudah saya perhitungkan untuk saya harus belok ke kanan, saya tetap mengambil jalan lurus ke depan. Kenapa ini terjadi? Saya waktu itu sambil mengendarai mobil, saya tertawa, waduh saya salah jalan. Ya, sebetulnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena fokus perhatian saya tidak tertuju. Pada saat saya mengendarai, saya sibuk mengobrol dengan istri saya. Nah, sehingga fokus perhatian saya teralihkan. Demikian pula dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pada saat fokus kehidupan kita beralih kepada hal yang lain, maka yang terjadi adalah kita akan kehilangan sasaran, atau kita akan salah jalan, atau kita akan mengalami satu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan ini. Karena itu dalam hidup setiap kita manusia, kita harus memiliki satu fokus kehidupan yang benar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian pula pada saat fokus dalam kehidupan setiap kita umat manusia mulai melemah, maka yang terjadi, pandangan target kita kepada target yang ada itu akan mulai kabur, sehingga menyebabkan kita kehilangan arah dan bisa jadi kehilangan pengharapan saat fokus kita mulai melemah. Apalagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau fokus kehidupan kita itu adalah fokus yang salah arah, maka sudah pasti arah kehidupan kita pasti akan menuju ke arah yang salah. Kalau tadinya arah kehidupan kita mau menjadi orang sukses, orang yang bermartabat, orang yang sehat, orang yang berhikmat, tapi kemudian fokus kehidupan salah,
maka kita menjadi orang yang kebalikannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itulah pentingnya fokus di dalam kehidupan ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Dikatakan, engkau Timotius manusia Allah. Ini berarti berbicara bagi setiap kita murid-murid Tuhan. Kita adalah manusia Allah di zaman ini. Karena itu satu pesan Allah, pesan Tuhan melalui Paulus, bahwa kita harus menjauhi segala hal yang jahat. Dan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Perhatikan kata kejarlah. Pada saat kita mengambil aksi, mengambil keputusan untuk mengejar sesuatu, maka yang terjadi kita harus fokus kepada apa yang kita kejar. Kalau kita tidak fokus kepada yang akan kita kejar, maka yang akan kita kejar itu tidak akan pernah tercapai dalam hidup setiap kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pentingnya fokus dalam kehidupan kita, terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, demikian firman Tuhan ayat yang pertama dan kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik ayat ini. Dikatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ini berarti kita harus memiliki fokus dalam hidup kita, mencari perkara yang di atas, di mana Kristus Tuhan kita berada. Kita harus memiliki fokus yang jelas dalam hidup ini. Kita tidak bisa asal-asalan fokus, atau kita pura-pura fokus, atau kita justru tidak fokus sama sekali. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan, atau kita tidak akan pernah untuk memikirkan perkara-perkara di mana Tuhan Yesus kita berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, carilah perkara yang di atas. Ini berarti berbicara. Kita harus melawan dosa. Alkitab berbicara, roh kita kuat, tapi daging ini lemah. Karena itu kita harus lawan dosa dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-6 berbicara, ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus melawan dosa. Itu hal pertama pada saat kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang dimaksud adalah kita harus bertindak, melakukan bagian kita, yaitu melawan dosa. Karena dosa itu selalu ingin menjerat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai muridnya Tuhan. Apakah kemudian kalau kita memikirkan perkara-perkara di atas, padahal kita masih hidup ada di muka bumi ini, berarti kita tidak memikirkan kehidupan kita di muka bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetap kita harus memikirkan kehidupan kita yang di atas muka bumi ini. Kita memikirkan kehidupan kita saat ini. Kita memikirkan keluarga kita saat ini. Kita memikirkan pekerjaan kita saat ini. Kita memikirkan kehidupan sosial kita saat ini. Tetapi di dalam semua itu, kita harus melawan dosa yang mengintip melalui keluarga kita, melalui pekerjaan kita, melalui kehidupan sosial kita. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh terkapar. Karena pada saat mereka menghadapi masalah dalam rumah tangga, kemudian mereka memutuskan mengambil jalan pintas yang sepertinya akan menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Hubungan suami istri berantakan. Bagaimana kemudian dosa menghancurkan anak-anak Tuhan pada saat menghadapi permasalahan di dalam pekerjaan. Akhirnya mengambil satu jalan pintas.
Salah satu yang paling mudah, yang paling sering dilakukan, cukup dengan berbohong. Toh tidak ada lain yang tahu dan masalah selesai sepertinya. Atau bagaimana kita dosa menipu anak-anak Tuhan melalui kehidupan sosial kita. Bagaimana kemudian masalah yang muncul dalam pergaulan kita dan kita mengambil jalan pintas. Kita tidak melawan dosa, bujukan untuk melakukan hal yang tidak benar. Tapi kita melakukan dosa di dalam pergaulan sosial kita. Supaya apa? Supaya kita diterima di dalam pergaulan sosial kita. Supaya kita tidak menjadi tanda petik yang disebutkan banyak orang, fanatik kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini kita mengerti bahwa carilah perkara-perkara yang di atas. Itu berbicara bahwa kita harus melawan dosa. Karena itu kita harus memiliki fokus dalam kehidupan ini dengan jelas. Supaya kita sanggup melawan dosa. Yang kedua kita perhatikan mencari perkara yang di atas. Itu berbicara dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Perhatikan baik-baik. Pada saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita, maka kita sudah menanggalkan manusia lama kita. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Yang terus diperbarui setiap waktu. Allah Roh Kudus memampukan kita untuk selalu memperbarui kehidupan kita terus-menerus sehingga kita memiliki karakter Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekasih Tuhan, yang kedua, carilah perkara di atas. Ini berbicara mengenai mengenakan karakter Kristus. Dalam rumah tangga kita saat ini, dalam pergaulan sosial kita saat ini, di dalam pekerjaan kita sehari-hari saat ini di mana kita sedang menjalani kehidupan kita, karakter Kristus harus kita kenakan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengenakan karakter Kristus pada saat kita ada di pekerjaan kita, sehingga orang lain boleh melihat, wow, dia ternyata orang yang berbeda. Dia mempunyai satu prinsip yang kuat, melakukan hal yang benar di dalam pekerjaannya. Mungkin dalam kehidupan sosial kita juga harus mengenakan karakter Kristus. Sehingga pada saat kita bergaul dengan lingkungan sosial kita, pada saat kita mungkin mengadakan reuni dengan teman-teman masa kecil kita, atau mungkin saat kita berjumpa dengan kenalan-kenalan yang baru, kita tetap mengenakan karakter Kristus dalam hidup setiap kita. Sehingga kita bisa, orang lain bisa melihat, orang lain bisa mengambil kesimpulan, sungguh dia adalah murid Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu mengenakan karakter Kristus adalah salah satu poin bagaimana yang disebut dengan carilah perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pada saat kita memutuskan diri kita untuk mulai fokus, untuk kembali fokus dalam kehidupan kita. Yang tadinya mungkin fokus kita kurang fokus, mungkin tadinya fokus kita salah fokus, mungkin tadinya fokus kita teralihkan oleh hal-hal yang lain dalam kehidupan ini. Dan kita mulai kembali. Pada hari ini saya mengajak bersama-sama, termasuk saya, fokus kehidupan kita harus kembali kepada Tuhan Yesus. Yaitu carilah perkara-perkara di atas. Paulus mengajarkan kepada Timotius, kejarlah keadilan, kekudusan dan sebagainya. Itu berbicara kita harus fokus dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi pada saat kita mengambil keputusan untuk melakukan fokus, untuk kita memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang benar dalam hidup ini? Apa yang terjadi? Kita akan melihat. Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan membaca dari kitab Matius, Injil kitab Matius. Di situ diceritakan pada saat mereka selesai melayani bersama-sama Tuhan Yesus, murid-murid. Melayani mereka, melayani para masyarakat sekitar yang datang untuk mendengarkan akan firman Tuhan, untuk menikmati berkat mujizat dari Tuhan Yesus. Kemudian mereka bergerak menggunakan perahu yang ada. Mereka bergerak di Danau Tiberias.
ingin menuju ke satu tempat, yaitu Kapernaum. Pada saat mereka bergerak menuju ke sana menggunakan perahu yang mereka gunakan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Perahu yang murid-murid gunakan di tengah danau, terjadilah angin badai menerpa. Perahu itu menjadi oleng dan mereka ketakutan setengah mati. Kemudian mereka melihat ada satu sosok yang berjalan di atas air mendekati mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka ketakutan. Mereka pikir itu adalah hantu yang sedang menghampiri mereka. Mereka tambah takut. Mereka mengharapkan pertolongan, mereka mengharapkan mujizat. Tapi kenapa yang muncul adalah sosok hantu yang berjalan di atas air? Padahal itu adalah Tuhan Yesus yang sedang berjalan di atas air. Kemudian semakin dekat ke perahu. Dan murid-murid mulai melihat. Petrus melihat, itu sepertinya Tuhan Yesus. Kemudian Petrus mulai berbicara, kalau itu engkau Tuhan, maka ajaklah aku berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menghampirinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Setiap kita sudah atau sering sekali mendengarkan cerita ini, kita sering kali membaca mengenai ayat ini. Petrus mulai melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Dan dia mulai berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, situasi saat itu air sedang bergelora dan Petrus akhirnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat Petrus merasakan hembusan angin yang kuat menerpa dia, mungkin dia merasakan pada saat berjalan di atas air, waduh dinginnya ternyata cuacanya, hembusan angin sedemikian kuat menerpa tubuhnya. Dan dia mulai fokusnya memudar. Fokusnya bukan lagi kepada Tuhan Yesus pada saat awal dia melangkahkan kakinya. Fokusnya adalah bahwa badai topan sedang menghantam tubuh jasmaninya. Dan Petrus mulai kehilangan kemampuan dia untuk berjalan di atas air. Dan dia mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi pada saat kita fokus kepada Tuhan Yesus? Seperti Petrus, dia sanggup berjalan di atas air. Seorang manusia biasa, Petrus manusia biasa seperti kita ini. Tapi dia sanggup berjalan di atas air karena fokusnya kepada Tuhan Yesus. Berjalan di atas air dalam cerita Petrus ini juga memiliki makna rohani. Kita sanggup berjalan di atas masalah kita, atau kita sanggup menghadapi masalah kita sebab fokus hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama tadi Bapak Ibu sekalian, pada saat kita hidup fokus, maka kita akan memiliki kemampuan menghadapi masalah yang ada dalam hidup ini. Saya tahu hari-hari ini banyak orang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, permasalahan rumah tangga, permasalahan pekerjaan, permasalahan kesehatan, permasalahan kehidupan yang sedemikian rumit. Ya. Tapi pada saat fokus kita kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diberikan kesanggupan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, demikian firman Tuhan, kita menyaksikan sejarah bangsa Israel di kitab Daniel. Yaitu pada saat bangsa Yehuda diperintah oleh Raja Yoyakim, suku kerajaan Yehuda sedang diperintah oleh Raja Yoyakim. Dan apa yang terjadi? Raja Yoyakim atau Raja Yehuda ini dikalahkan oleh Raja Babel. Akibatnya beberapa anak muda yang potensial itu dibawa ke kerajaan atau ke istana Babel untuk mengabdi kepada Raja Babel. Di dalamnya termasuk Daniel. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita pasti sering mendengarkan kisah ini. Apa yang terjadi pada saat Daniel dibawa ke istana Babel? Apakah dia langsung mengikuti gaya hidup yang ada di istana Babel? Tapi Alkitab mencatat sejarah Daniel ini, bahwa Daniel tetap fokus kepada ajaran Allahnya. Dia tidak menajiskan diri dengan makanan raja yang tidak sesuai dengan aturan daripada yang sudah Daniel terima. Itu yang terjadi. Kemudian yang kita lihat lagi kisah Daniel, dia juga tetap melakukan ibadahnya kepada Allahnya. Itu yang dilakukan Daniel di istana Raja Babel. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena banyak mereka yang iri,
masyarakat yang ada atau pegawai-pegawai raja yang lain yang iri dengan keberhasilan Daniel di dalam kariernya di istana Raja Babel. Maka apa yang terjadi? Mereka merancangkan kejahatan, mereka melakukan intrik untuk menjatuhkan Daniel. Dan Alkitab mencatat sejarah Daniel bahwa Daniel akhirnya dimasukkan ke lubang singa, di mana sudah pasti secara akal nalar manusia, lubang itu berisi singa yang kelaparan, kemudian di mulut lubang itu ditutup. Jadi Daniel tidak bisa melarikan diri. Dan pasti mestinya Daniel akan berpulang atau akan tewas begitu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kita sudah melihat kisah ini. Kita sudah sering kali mendengar kisah ini. Bahwa Daniel ternyata selamat dari singa yang kelaparan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat kita fokus hidup kita tetap kepada Allah kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka ada perlindungan yang Tuhan berikan. Kalau situasi Daniel itu terjadi sekian ribu tahun yang lalu, saya sangat percaya dan yakin itu juga masih terjadi di masa-masa kini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, yang ketiga atau yang terakhir saya sampaikan dalam ibadah pada hari ini, pada saat kita fokus hidup kepada Tuhan, maka yang terjadi penggenapan janji setiap firman Tuhan, itu Tuhan genapi dalam hidup setiap kita. Kembali kalau kita lihat secara Alkitab mencatat di dalam perjanjian lama, di kitab Yosua, ya, bangsa Israel yang seringkali sudah melakukan kejahatan, kehilangan fokusnya, tidak lagi fokus kepada ajaran Allahnya, tapi fokusnya mulai kepada ilah-ilah lain dalam kehidupan bangsa yang ada pada saat mereka tinggal. Mereka seringkali meninggalkan Allahnya dan mereka mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Tapi pada saat mereka berbalik, maka Tuhan memberikan pengampunan dan mengenapi janjinya. Kalau kita lihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-21, ayat yang ke-44, demikian firman Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka, kepada bangsa Israel pada zaman itu, keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Allah menepati janjinya kepada bangsa Israel, tepat seperti yang Allah sudah janjikan kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat bangsa Israel fokusnya kembali kepada Allahnya, maka pengenapan janji Tuhan kepada mereka, Tuhan genapi. Tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya dipenuhi. Semua janji-janji Tuhan yang sudah disampaikan kepada nenek moyang bangsa Israel, semua Tuhan penuhi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, luar biasa. Pada saat hidup kita fokus kepada Tuhan, maka akan terjadi pengenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya masalah, mungkin kita punya masalah keuangan, kita punya masalah kesehatan, kita punya masalah dalam rumah tangga kita punya masalah dalam pekerjaan kita, mungkin kita punya masalah dalam mengendalikan tekanan yang sedang menghantui kehidupan kita. Pada saat hidup kita fokus kepada Tuhan, maka yang terjadi ada pengenapan janji Tuhan. Roh Allah yang ada dalam diri kita lebih berkuasa dari segala tekanan yang ada, yang sedang kita alami saat-saat ini. Amin Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Pada saat hidup kita fokus kepada Tuhan, maka ada kuasa yang memampukan kita untuk kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Mungkin orang lain melihat engkau susah, engkau sedang terjerat masalah, engkau sedang ditindih masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Kenapa engkau bisa tetap tersenyum? Kenapa engkau tetap sehat? Padahal orang lain pada saat masalah menghantam kehidupan mereka, apa yang terjadi? Mereka mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya.
tubuhnya merasa tidak enak, kepalanya sakit, jantungnya sakit, organ dalam tubuhnya sakit, dan semua penyakit sepertinya muncul semua di tubuh jasmaninya. Kenapa? Karena tekanan dalam kehidupan ini. Orang berbicara karena stres, sehingga seluruh penyakit muncul semua. Kehilangan senyum, tidak bisa senyum kembali. Bertemu dengan anaknya tidak bisa bersenyum, bertemu dengan istrinya tidak bisa bersenyum, bertemu dengan teman-temannya tidak bisa tersenyum. Kehilangan sukacita karena tekanan yang sedemikian luar biasa. Tapi pada saat hidup kita fokus kepada Tuhan, janji firman Tuhan, maka akan ada sukacita dalam hidup kita. Tekanan boleh ada, tapi kita tetap berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, aku boleh merasakan sukacita. Aku boleh merasakan damai sejahtera dalam hidup ini. Sebab ada kuasa Tuhan yang Tuhan genapi, Tuhan anugerahkan dalam hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Inilah luar biasanya. Pada saat hidup kita fokus kepada Tuhan, maka hidup kita menjadi kuat. Bahkan kita menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita berada. Kita menjadi berkat pada saat kita ada di tempat kerja kita. Kita menjadi berkat pada saat kita bertemu dengan keluarga kita. Kita menjadi berkat pada saat kita bertemu dengan teman-teman kita yang lain. Dimanapun kita berada, orang boleh melihat, orang boleh menyaksikan kita menjadi berkat. Karena kita memiliki satu fokus hidup yang benar kepada Tuhan Yesus. Saya akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Saya akan berdoa bersama-sama. Saya mengajak setiap kota berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Allah Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kata kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan pada hari ini. Allah Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan, hikmat, kekuatan untuk kami boleh memiliki hidup yang fokus kepada Tuhan, mencari perkara-perkara yang di atas di mana Engkau berada Tuhan. Tuhan Yesus anugerahkan kekuatan itu bagi setiap kami. Bahkan pada hari ini yang sakit dijamah Tuhan, Tuhan anugerahi kesembuhan. Yang membutuhkan pintu anugerah dalam pergumulannya, Tuhan bukakan pintu anugerah. Ada mujizat, ada jawaban doa Tuhan anugerahkan. Sehingga setiap kami boleh menyaksikan akan kegenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup setiap kami. Setiap kami yang sedang merasa tertekan, tidak berdaya, merasa tidak ada pengharapan, Tuhan pada hari ini Tuhan Engkau jamah setiap kami harapan yang baru, pengharapan yang baru Tuhan berikan, sehingga setiap kami boleh bersuka cita karena kami memiliki Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman yang sudah disampaikan ini Tuhan, dalam hati dan pikiran setiap murid-murid Tuhan di zaman ini, membuat setiap murid-murid-Mu Tuhan bertumbuh semakin kuat, semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan berkati dengan segala kegenapan janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk menerima doa berkat pada hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada di Allah kita yang Maha Kuasa. Engkau yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, Tuhan penuhkan dalam hati dan pikiranmu. Ada berkat kesehatan Tuhan anugerahkan dalam tubuh jasmanimu. Ada berkat perlindungan Tuhan berikan dalam segala aktivitas kehidupanmu. Bahkan masa depan yang gilang gemilang Tuhan anugerahkan dalam kehidupanmu. Terimalah dari Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.